اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته من عبد الرسول ورحمة وصحبه وسلم وبركاته وإلى جميع الملائكة المقربين سيدنا شرف الأنبياء شرف الرجال ومقدم رسول محمد رسول الله عليه وسلم سيدنا محمد رسول الله أقبلنا بالبركة في مقصد وقول ونصر صالح هذا الكتاب وعلى أنه في سرق نصر الله النبي الصالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi bid dharain amin. Qala ba'duhum man amila arba'ah duna arba'atin lam yantafi bi amalihi. Barang siapa beramal berbuat 4 perkara tanpa disertai 4 perkara yang lain, maka ia tidak akan bisa mengambil manfaat dengan amal-amalnya. Yang pertama, al-khawfu bidunil hadari, takut tanpa ada waspada. Takut kepada Allah tapi tidak menjauhi maksiat. Semestinya orang yang takut itu menjauhi maksiat. Takut yang seperti itu tidak ada manfaatnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari rasa takut, orang yang mempunyai rasa takut, kalau memang betul-betul orang itu betul-betul punya rasa takut, bisa dilihat daripada perbuatan seseorang itu. Kayak apakah ia berbicara tentang takwa? Takwa menjadi syarat atau rukun daripada khotib. Itu ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah mastata'tum, ittaqullah. Itu kan wasiat seorang khotib, menjadi rukun daripada khutbah. Bila tertinggal wasiat itu, maka ada sah khutbahnya. Bila ada sah khutbahnya, berarti ada sah Jumatnya. Tapi apakah terbukti? Makanya orang-orang dulu itu kamu disuruh khotib, takutan, malah menghindar. Kenapa? Karena takutnya dia berpesan ittaqullah, takutlah kepada Allah, sedangkan yang berpesan itu, si khotibnya itu malah mengerja yang dilarang oleh Allah, malah menerjang larangan Allah, bermaksiat. Itu yang kita takutkan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau berbicara sedangkan engkau tidak mengerjakan? Jadi orang-orang dulu itu disuruh jadi khotib itu takutan. Kalau sekarang malah datang ke kemenang, datang. Kalau sekarang timbul ada tulisan masjid protes,
seakan-akan memang sudah betul-betul bertakwa. Padahal orang bertakwa itu bisa dilihat daripada afal kerjaannya. Belum tentu yang pasif berbicara tentang ketakwaan dia adalah orang yang takwa, belum tentu. Makanya orang punya rasa takut tapi tidak waspada dengan hududullah, dengan batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Quran dan dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Berarti takutnya itu dusta, takutnya itu tidak ada manfaatnya. Kiai haji atau guru bangil, guru sarwan dan bangil itu menurut riwayat beliau gara-gara hijrah ke Jawa itu karena sidin dituduh sebagai hakim, sebagai tuan kodi, maka beliau akhirnya menyembunyikan kealimannya itu ke Bangil Pasuruan sana. Dan beliau seorang wali, daripada menghindari untuk sebuah jabatan. Akhirnya, tapi kan orang berilmu, orang alim alama hanya tetap timbul ke permukaan bahwa dia adalah seorang yang mendirikan pondok pesantren atau kelambayan di Bangil. Maka kita kadang-kadang merasa risau, hati merasa ada nyaman, kita menyuruh orang ittaqullah. Ada kegampangan beban sebagai seorang khotib. Kalau khotib itu mudah, yang bermodal bisa baca dan berani tinggal baca jadi khotib. Tapi risiko sebagai seorang khotib yang berpesan ittaqullah itu yang kadang-kadang di hati takutan. Kita menyuruh Allah bertakwa, menyuruh orang lain bertakwa, apakah kita sudah bertakwa? Nah, makanya orang awam itu penilaiannya, orang awam di akhir zaman, orang alim disangkanya itu orang berilmu, disangkanya orang itu orang alim, asalkan sudah naik mimbar bisa khutbah itu dalam hadis dikatakan orang awam menilai orang itu adalah guru ujian. Nah itu bila orang itu sudah wani khotib berdiri di atas mimbar khutbah, maka orang awam yang ada berilmu menilai itu adalah orang alim, padahal bermodal berani dan bisa membaca. Nah itu takutannya. Makanya al-khawf bidunil khadari, orang yang ngomongnya dia merasa takut tapi tanpa ada kewaspadaan tentang apa hak-hak Allah yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka itu berdusta katanya. Tidak ada manfaatnya. Mengaku takut tapi tidak berhati-hati dalam bertindak. Kalau melanggar batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kalian kepada Allah sebenar-benar takut. Takwalah kalian sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian semua mati illa wa antum muslimun, kecuali sampai mati itu dalam keadaan sudah berserah diri daripada Islam. Nah itu wasiat yang berat. Bila kita ternyata kita melanggar, kita berdiri di atas mimbar, didengar orang untuk mendengarkan, sekalinya yang berwasiat yang melanggar. Sama imam taraweh, ada taraweh sudah tanggal 16 Ramadan berwasiat, yuk kita kunut. Sekalinya imamnya lupa kunut. Nah itu hanya kita ini sangat berhati-hati. Kamu sudah wani naik ke atas mimbar, resikonya di mataku lumayan terlalu. Kenapa kau berbicara sedangkan kau tidak mengerjakannya? Itu yang kalau cuma bermodalkan balik walau ayat, sampaikan kepada mereka walaupun satu ayat, itu sudah.
Tapi resiko yang kita sampaikan ini, kita menyuruh kebaikan, apakah kita menggauli kebaikan itu? Kita menyuruh orang menjauh dari maksiat, apakah kita menjauh dari maksiat? Itu resikonya. Yang orang-orang dulu itu ada makmum disuruh. Nah, sebetulnya itu. Lalu yang kedua dari sini, ar-raja'u biduni talabin, mengharap tanpa mencari, mengharap sesuatu tanpa ia menuntut. Nah, ini mengharap rahmat Allah tapi hanya berselimut di kasur. Kalau orang mengharap rahmat Allah Ta'ala, itu dia berwudu. Mengharap dapat rahmat Allah, berwudu. Orang berwudu dapat rahmat Allah. Bahkan tetesan-tetesan air bekas wudu itu menjadi malaikat yang mendoakan orang yang berwudu. Lalu sembahyang dapat rahmat, iktikaf di masjid dapat rahmat, membaca Al-Quran dapat rahmat, mengambil tasbih berzikir dapat rahmat. Ini mengharap rahmat Allah boleh melingkur berselimut. Itu berarti mengharap tapi tanpa ikhtiar. Kalau mengharap tapi tidak mencari, maka mengharap itu sia-sia. Nah itu berharap-harap supaya sugih, koler, berusaha. Orang cakap berusaha ini tambah ini, ya santai. Orang sudah berusaha pulang pegawainya duduk di warung setengah harian ngopi rokok. Nah, itu mengharap tapi ada berusaha, maka sia-sia. Yang ketiga, al-istighfaru bidunil nadami, yaitu beristighfar, minta ampun tanpa atau tidak ada penyesalan. Ini sia-sia. Jadi minta ampun tapi tidak menyesal. Padahal syarat orang minta ampun atau bertaubat itu pertama harus menyesal dulu. Menyesal. Lalu habis menyesal baru minta ampun, astagfirullah. Percuma ya, astagfirullah, tapi kan ada menyesal sedikit-sedikit. Nah itu sia-sia. Dia mengucapkan astagfirullah, ampuni aku ya Allah, tetapi di dalam hatinya tidak ada penyesalan, berbuat dosa, maka istighfarnya itu sia-sia. Seharusnya istighfarnya itu disertai penyesalan, namanya an-nadmu. Nadmu itu penyesalan. Lalu setelah menyesal itu berjanji kadang mengulangi lagi. Bahasa kita jarang. Pertama menyesal, dua minta ampun, tiga kadang mengulangi lagi. Nah itu. Tapi kalau menyesal, tidak menyesal, minta ampun tapi tidak menyesal, itu bukan minta ampun. Berarti tetap punya berdosa. Nah, sia-sia. Astagfirullah bilangnya ada rasa menyesal. Harus disertai menyesal dengan dosa-dosa yang telah. Kita ini kadang-kadang merasa apa? Merasa ada berdosa. Merasa ada berdosa Pak. Sembahyang taubat kadang, beristighfar kadang kedua, sembahyang hendak lakas, sembahyang cuma karena kewajiban aja, asal terpaksa aja. Karena kadang-kadang asar, para maghrib hanya bahas. Intil benar para maghrib, johor, para asar. Yang ada wajib pada menggawi. Nah, orang taubat itu jangankan dari yang haram, jangankan dari yang makruh, meninggalkan daripada yang utama. Itu dalam kitab Minahus Saniyah, kita ini meninggalkan yang utama itu harus ditaubati. Umpamanya yang afdal itu sembahyang itu tepat waktu, awal waktu. Lalu habis awal waktu, tepat waktu. Beda awal waktu, tepat waktu beda. Kalau awal waktu orang ajar, kita sudah di masjid. Orang ajar kita datang ke masjid, sholat berjamaah itu di awal waktu.
Kalau tepat waktu, selama waktu masih belum habis itu tepat aja masih. Maka sekarang zuhur jam 11 lewat 12. Aduh. Datang biar orang aja datang tuh awal waktu. Tapi bila zuhur 11 lewat 12, dia sembahyang jam 12, tepat waktu masih. Kira sembahyang jam setengah 1 masih tepat waktu karena masih dalam waktu. Tapi kita kadang-kadang awal waktu ada, tepat waktu ada, akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baper asal. Kadang-kadang kita merasa berdosa, lalu kadang ada taubat, kadang ada iktirafnya, kadang ada pengakuan dosa itu benar. Padahal perlu tuh, ya masalah istilah orang sebelah yang orang kawan-kawan orang Kristen ini kan ada namanya pengakuan dosa. Nah, itu perlu kita pun harus mengakui dosa. Jangan merasa bersih, jangan merasa kada berdosa. Bersih itu bagus, suci itu bagus, tapi merasa bersih atau merasa suci kada bagus. Buktinya mau kita ini mau kita ini merasa bersih, merasa kada berdosa, buktinya apa? Kada pernah bertobat. Istighfar, membaca rotibnya istighfar, Assalamualaikum ada sembahyang, Assalamualaikum sebentar. Coba kita istiqomah habis maghrib sembahyang taubat, itu berarti merasa diri ini berdosa. Karena yakin aja kita ini setiap hari berdosa, mata kada sengaja naik kendaraan berhenti lampu merah, mencanangi paha putih-putih, mencanangi orang mungas-mungas. Ada terasa, mata dosa. Yo, malah kadang melihat umpamanya lampu merah, malah kita berpijit di lampu merah, nggak tahu kita hijaunya apa. Ada sengaja melihat dosa. Kadang-kadang sengaja kita gibah kawan, dosa lagi. Maka perlu kita setiap hari istighfar. Merasa menyesal Allah, diri ini terlalu kuat, nafsu yang kuat, hawa nafsu kuat benar, iman tipis, diri doib karena ilmu juga. Nah, lalu merasa berdosa. Makanya ujar Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Tajul Arus atau dalam kitab Adabus Sulubil Murid, kita ini diberi waktu oleh Allah sama yang kaya, yang miskin, pejabat, yang rakyat, orang larat. Diberi Allah waktu sama berapa? Sehari semalam 24 jam. Sama kita diberi. Tapi kenapa kita nih kadang memaksimalkan waktu diberi Allah 24 jam ini diseimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Makanya dari sini jangan sampai kita ini diberi waktu 24 jam, sedikit pun kau tidak menyisihkan waktu untuk kau bermunajat kepada Allah yang tidak ada orang lain tahu kecuali kita dengan Allah. Syukur-syukur di awal malam umpamanya tidak bisa di tengah malam, akhirnya tidak bisa, tak mampu ya di akhir malam, ya malam tak mampu ya habis subuh umpamanya. Kan di akhir malam itu menjelang subuh, jam 3, jam setengah 4 kan umpamanya. Ada mampu juga ya habis subuh kan. Jangan sampai kita ini lolos 24 jam kadang-kadang kita hadir khusus untuk Allah. Ya ada mampu kita kayak orang kan kita ini mohon maaf. Termasuk ulun nih ada mampu kayak orang buhiri bertengah malam. Ayo aja. 10 menit kan menjelang subuh. Tahu mohon maaf setelah subuh kan bagus itu kita mulai bangun sepertiga malam. Dua-dua itu disunahkan lagi kita nih menjelang azan itu begitu atau habis azan sepumat dalam kitab Al-Qur'an itu kalau ada salah ada habis azan sebelum azan disuruh berapa dulu sepumat. Rupanya sudah ada nih kita lihat lebih lagi disuruh berapa dulu. Yang posisi kita itu seperti berabahnya mayat di yang lama, kepala di sebelah utara sini,
Batis di sini kalau menghadap kiblat, lambung kanan di bawah, itu sunnah. Lalu setelah itu baru melanggar kalau kita memang di rumah atau masjid. Yang intinya kita nih disuruh 24 jam ini jangan sampai kita nih 5 menit ada waktu untuk Allah yang kita khusus. Yang nggak tahu jawab orang tuh al-iqtirab, mengaku ya Allah, ya Allah. Bahasa orang itu curhat lawan Allah. Namun sudah 5 waktu, maksudnya kewajiban kita memang sebanyak 5 waktu. Ini waktu khusus. Tuhan ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun, dosa keluarga ulun ya Allah. Dosa kami, dosa keluarga kami ya Allah. Hamba-hamba kami ampuni ya Allah. Terima itu, terima segala amal ibadah ulun ya Allah. Tutupi kekurangan ulun ya Allah. 5 menit itu dianjurkan kan. Dan kita kan lolos sudah sehari yang kita bekerja habis capek kan, capek mau bekerja, maka kita ada dituntut kayak orang-orang wali. Nah ada gawian terus malam wirid sampai subuh, ada dituntut kita orang awam kayak ulun sekarang orang awam ya minimal ada waktu. Bagi tadi dalam orang awam ini paling enak itu habis subuh. Orang awam habis subuh baca apa istighfar, apa baca rotita setelah ada itu doa ya Allah. Nah ini orang awam ini semakin kita curhat lawan Allah semakin senang Allah. Kalau kita curhat lawan manusia mungkin sekali orang menerima, 2 kali masih menerima, 3 kali banyak orang juga. Hurikam atau kisah yang penting semua, cuma berisi masalah juga tidak kawan. Tapi melawan Allah, akhirnya sisihkan orang-orang soleh itu kali itu kita kadang kawan kayak orang seperti gemang istiqomah jam 2 sampai subuh berat. Lalu yang sudah terlatih. Kita orang siang bergawe, ya kita kalau sembahyang berjamaah subuh itu luar biasa sudah. Siang tuh yuk capek kita malam. Akhirnya istirahat, memang bagi kita ini waktunya malam istirahat. Bangun kita sembahyang subuh, luar biasa. Nah habis sembahyang subuh setengah barang apakah laporan dan sebagainya. Jadi istighfar apa. Memang yang afdal itu waktu sahur. Ya orang rotib sahur di antara jam 2 sampai subuh. Awak insya Allah. Baru tekanannya awak dari nyaman, bangun dari sakitan awak. Apalagi umur sudah 50 tahun ke atas. Tapi mengkawal diusahakan jangan sampai ada waktu. Kenapa? Kalau kita untuk usaha mampu menyisihkan waktu, tapi banyak duduk 5 menit ya Allah, ampuni ya Allah, astagfirullah. Kenapa ada waktu? Nah, itu buktinya bila orang itu menyesal lalu beristighfar, itu tidak sia-sia. Tapi jasinin bila istighfar bidun nadami, orang yang minta ampun tanpa ada penyesalan itu sia-sia. Nah, sia-sia. Dan yang keempat, al-amalu bidunil ikhlas, biduni ikhlas. Al-amalu biduni ikhlas, beramal tanpa ada keikhlasan. Nah itu sudah kita bahas kemarin. Itu ikhlas ada berapa ya? Ikhlas ada dari derajat ikhlas orang awam, ada derajat ikhlasnya orang khawas, ada khawasul khawas. Dan derajat kita ini kan ikhlas paling awam apa? Kita menyembah mengesahkan Allah, al-ifradu bi hukukillah, kita sudah menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, bagus sudah pas. Menuhankan hanya Allah, mengharap hanya kepada Allah, nah bersandar takutan hanya kepada Allah.
Tapi kan kita di samping itu kan masih doa, masih ya Allah mudahan urusan lancar, ya Allah mudahan rezeki lancar. Mudahan kita selamat di alam kubur, mudahan kita selamat di siratal mustaqim, mudahan masuk surga, mudahan selamat dari api neraka. Nah, ada loh embel-embelnya masih. Itu sudah ikhlas, tapi ikhlasul awal. Begitu pun kita ya kurang nikmat apa kalau di dunia kita ini sehat, urusan lancar, rezeki lancar, lalu mati masuk surga, agak disiksa, apalagi itu sudah ikhlas tapi tingkat awal. Ada yang kedua kan ikhlas, minta Allah, menyembah Allah, ibadah kepada Allah, ada peduli urusan dunia, sakit ada peduli dunia, tapi akhirat masih apa? Kepengen makrifat, kepengen musahadah, kepengen masuk surga, jauh dari neraka, tapi masih ada embel-embel, walaupun embel-embelnya urusan akhirat. Nah, ini kan sudah naik kelasnya SMP sudah. Tapi ada lagi yang lebih parah lagi, ingin menyembah Allah tanpa mengurus urusan dunianya ataupun akhiratnya. Pokoknya harus orang hamba, tugasku menyembah, tugasku ibadah. Diberi rezeki Allah kadang terserah Allah. Karena di akhirat masuk surga atau masuk neraka terserah Allah, karena Allah itu hamba, tugasnya beribadah. Ini yang paling tinggi. Siapa? Para wali. Dan kita di dunia ada berduit sakit liur pahit. Nah, Anda bersedekah carengan masjid Jumat ya 2000 ada berduit banyak. Yang dapat apa? Dunia hasanah, akhirat hasanah juga. Ayo aja walaupun tingkat awal memang kita kelasnya hanya itu, di dunia cukup, urusan lancar, keluarga sehat-sehat aja, kan? ATM berisi, baras banyak, mengawat tuh, kan? Itu di akhirat masuk surga, kurang nyaman apa lagi? Walaupun itu tingkat awal. Tingkat dosa diruni ulang, aku terserah engkau ya Allah. Berduit kalau ada, ini kita, bini kita Pak, anak kita Pak, Kapolda, bawa kita ke mall. Nah itu jadi yang terakhir al-amalu biduni ikhlas, amal tanpa keikhlasan itu pun sia-sia. Isa sudah. Allah alam bisawab al-Fatihah. Alhamdulillah Allah